Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kalisa Nuris Kermawati dengan NIM 225240182. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori bilangan dalam kriptografi modern. Yaitu untuk langkah pertama, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital membuat pertukaran data berlangsung sangat cepat melalui internet. Dan setiap hari pun masyarakat mengirimi pesan pribadi, melakukan transaksi elektronik, dan menyimpan dokumen penting secara online. Namun aktivitas digital tersebut membawa resiko besar berupa pencurian data, penyadapan, dan serangan siber. Untuk melakukan informasi agar tetap rahasia dan aman dibutuhkan sistem keamanan yang kuat dan dapat dipercaya. Disinilah teori bilangan memainkan peran penting. Konsep-konsep matematika terjadi bilangan prima, separasi modulo, dan eksponensial modular menjadi dasar dalam merancang sistem ekspresi modern tanpa teori bilangan. Mekanisme keamanan seperti enkripsi WA, keamanan mobile banking, dan protokol HTTPS tidak dapat berfungsi. Karena ancaman siber terus meningkat, pemahaman mengenai prinsip dasar kriptografi berbasis teori bilangan menjadi sangat penting baik dalam dunia teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu, mengapa teori bilangan sangat penting itu? Karena menyediakan struktur matematika yang aman dan sulit diprediksi untuk melindungi data digital. Konsep-konsep tersebut itu bilangan prima besar, operasi modular, eksponensial modular, dan inverse modular memungkinkan terciptanya fungsi satu arah, fungsi yang mudah dihitung ke depan tetapi hampir mustahil dibalik tanpa kunci tertentu. Inilah dasar dari algoritma seperti RSI, algamal, dan kriptografi kurva eliptik yang digunakan di berbagai aplikasi modern. Dengan kata lain, kekuatan sistem keamanan digital bergantung langsung pada sifat-sifat bilangan yang kompleks dan sulit dipecahkan oleh komputer biasa. Tanpa teori bilangan sendiri itu, enkripsi modern tidak akan memiliki keamanan yang cukup untuk melindungi komunikasi dan transaksi di era digital juga. Dan untuk itu, evolusi kriptografi itu juga untuk mengalami proses yang sangat panjang dari metode sederhana hingga sistem modern yang berbasis matematika kompleks. Pada awalnya, kriptografi itu menggunakan teknik substitusi seperti Kaiser cipher dan Wegener cipher yang hanya menggeser atau mengganti huruf-huruf meskipun efektif pada zamannya. Metode klasik ini itu mungkin mudah dipecahkan karena masih meninggalkan pola bahasa. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatkan ancaman penyadapan, dibutuhkan sistem yang sangat jauh lebih kuat. Lompatan besar terjadi ketika konsep kriptografi kunci publik dikenalkan oleh DeFi dan Hellman pada tahun 1976, diikuti munculnya RSI dan algoritma modern lainnya yang menggunakan teori bilangan sebagai fondasi. Evolusi ini tuh menandai peralihan dari enkripsi sederhana menuju sistem keamanan digital yang sangat kompleks dan digunakan di seluruh dunia saat ini. Dan untuk itu juga, konsep dasar teori bilangan untuk kriptografi itu juga teori bilangan yang menyediakan konsep-konsep utama yang menjadi fondasi dalam membangun sistem kriptografi modern. Operasi aritmatika modular yang memungkinkan proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dalam ruang bilangan yang terbatas tetapi tetap aman. Bilangan prima besar digunakan untuk membentuk kunci yang sulit diratas seperti pada algoritma RSI. Fungsi Euler penting dalam menentukan sifat-sifat kunci enkripsi. Sedangkan inverse modular diperlukan untuk memproses deskripsi agar pesan dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Selain itu, eksponensial modular berperan dalam menciptakan fungsi satu arah, yakni fungsi yang mudah dihitung tetapi hampir mustahil dibalik tanpa kunci private. Dan untuk itu, kombinasi dari konsep-konsep ini tuh mungkin juga kriptografi itu modern tahan terhadap serangan matematis maupun computational. Dan untuk itu, algoritma RSI itu juga melakukan sistem kriptografi kunci publik paling populer di dunia modern. RSI bekerja berdasarkan kesulitan memfaktorkan bilangan komposit besar menjadi faktor primanya. Proses RSI dimulai dengan memilih dua bilangan prima besar Pi dan Q, kemudian menghitung dari N sama dengan Pk sebagai modulus enkripsi. Selanjutnya, fungsi Euler sama dengan Pi kurang 1, Q kurang 1 dihitung untuk menentukan sifat kunci. Nilai E juga tuh dipilih sehingga GCD itu sama dengan 1, dan nilai ini tuh menjadi eksponen enkripsi. Untuk mendeskripsi pesan digunakan untuk kunci private D yang merupakan inverse dari I model N.
Enkripsi dilakukan dengan rumus C sama modulo M pangkat E modulo N, dan dekripsi dengan M modulo C pangkat D mod N. Keamanan RSA sangat tinggi karena memfaktorkan M menjadi P dan Q hampir mustahil dilakukan jika bilangan primanya sangat besar. Dan untuk itu, algoritma gamal itu juga sistem kriptografinya kunci publik yang keamanannya bergantung pada sulitnya menyelesaikan discrete algorithm problem GLP. Dalam metode ini pengguna memilih bilangan prima besar Pi dan akar primitif R modulo P. Nilai K dipilih sebagai kunci private, kemudian dihitung A sama dengan R pangkat K modulo P sebagai bagian dari kunci publik. Proses enkripsi dilakukan dengan memilih bilangan acak J lalu menghasilkan pasangan ciphertext C1, C2 melalui C1 sama dengan R pangkat J modulo P dan C2 sama dengan B kali A pangkat J modulo P. Untuk mendeskripsi menerima menggunakan kunci private K untuk mengembalikan nilai B. Algoritma gamal itu tidak hanya digunakan untuk enkripsi tetapi juga menjadi dasar bagi banyak sistem tanda tangan digital modern juga. Dan untuk itu CryptoKnapsack itu juga adalah algoritma kunci publik yang didasarkan pada masalah subset sum problem, yaitu menentukan apakah ada kombinasi angka dalam suatu himpunan yang jumlahnya dengan nilai tertentu. Untuk himpunan acak, masalah ini sangat sulit karena jumlah kemungkinan subset tumbuh secara eksponensial. Merkle dan Hellman memanfaatkan sifat ini itu dengan menggunakan deret subparenting, yaitu deret yang setiap elemennya lebih besar dari jumlah elemen sebelumnya, dan deret ini tuh kemudian diacak menggunakan operasi modulo dan perkalian untuk menghasilkan kunci publik yang tanpa acak. Enkripsi dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen sesuai bit pesan, sementara deskripsi itu menggunakan inverse modulo untuk kembali ke deret surprising. Meskipun kreatif dan bersejarah, algoritma ini tuh akhirnya diketahui memiliki celah keamanan dan kini jarang digunakan dalam sistem modern juga. Dan untuk itu implementasi kriptografi modern dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin di semua aspek kehidupan digital saat ini tuh setiap kali mengirim pesan melalui WA kan, dan melalui transaksi melalui mobile banking dan membuka situs webnya dengan HTTPS, sebenarnya itu sedang memanfaatkan sistem enkripsi yang berbasis teori bilangan. Dan untuk itu algoritma seperti RSA, gamal, dan kriptografi itu kurva eliptik memastikan bahwa data dikirim dalam bentuk transkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pretest dan atau pihak ketiga. Teknologi ini juga menjadi dasar keamanan e-commerce, pembayaran digital, QRIS, layanan cloud seperti Google Drive atau iCloud, seperti sistem blockchain atau cryptocurrency. Dengan kata lain, hampir seluruh aktivitas digital modern bergantung pada kriptografi untuk menjaga kerahasiaan, integrasi, dan keaslian datanya juga. Dan untuk itu tantangannya dan isu modern dalam kriptografi itu mungkin sangat kuat ya di dunia modern, dan masih terdapat berbagai tantangan dan isu yang perlu diwaspadai. Dan salah satu ancaman besarnya itu mungkin perkembangan komputer kuantum yang berpotensi memecahkan algoritma klasik dari RSA dan algamal secara jauh lebih cepat dibanding komputer biasa. Selain itu, banyak serangan justru muncul bukan dari kelemahan matematis tetapi juga dari kesalahan implementasi seperti penggunaan bilangan acak yang buruk, manajemen kunci yang salah, atau serangan side channel yang memanfaatkan waktu eksekusi dan konsumsi daya. Di sisi lain muncul dilema etika antara pelindungan privasi dan kebutuhan keamanan negara, terutama ketika sistem enkripsi digunakan untuk tujuan kriminal. Tantangan teknis, etis, dan teknologi untuk menunjukkan bahwa kriptografi itu harus terus berkembang serta mempersiapkan masa depan melalui sistem post quantum kriptografi. Dan untuk itu, teori bilangan itu menjadi fondasi utama dalam kriptografi modern dan memungkinkan terciptanya sistem keamanan digital yang sangat kuat dan andal. Dan perkembangan kriptografi itu mungkin dari metode klasik seperti Kaiser Cipher dan hingga algoritma modern itu seperti RSA, gamal, dan ICC itu menunjukkan bahwa keamanan informasi itu sangat bergantung pada konsep matematika yang kompleks dan sulit dipecahkan. Dan saat ini tuh hampir semua teknologi digital mulai dari WhatsApp, mobile banking, e-commerce, hingga blockchain mengandalkan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas.
data, namun munculnya ancaman baru seperti komputer kuantum dan kelemahan implementasi menunjukkan bahwa kriptografi itu harus terus beradaptasi dengan meningkatnya ketergantungan manusia pada dunia digital. Literasi keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.